Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggal Afrian dengan NPM 18 17 05 10 76 dari kelas A. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai pertama algoritma bubble sort, di mana yang dibahas yaitu best case, average case, worst case, big O, dan kompleksitas algoritma. Yang kedua, algoritma quicksort. Yang pertama itu yang dibahas best case, average case, worst case, big O, dan kompleksitas algoritma. Dan yang ketiga adalah algoritma merge sort, yang dimana yang akan dibahas yaitu best case, average case, worst case, big O, dan kompleksitas algoritma. Contoh yang pertama di sini nilai dari prosedur itu 1, kemudian panjang dari arraynya ini 1, repeat 1, swap 1, dan di sini didapat 3n kurang n, karena di sini n dikurang 1 n, ini 1 n i n. Nah, ini karena 3n. Nah, di sini kan karena n kurang 1 berarti kan 3n dikurang n sama dengan 2n. Nah, di sini kemudian yang if a i dikurang 1 ini 2n dikurang n, karena di sini ada 2 a i, kemudian sebelumnya kondisinya a i dikurang 1. Nah, di sini dikurang 1 berarti dikurang n, berarti 2n dikurang n sama dengan n. Ini swap true-nya 1, n if-nya n karena masih di dalam if, di dalam for, kemudian ini n for-nya n, until swap-nya ini 1, n prosedurnya 1, maka didapat tn sama dengan 6n plus 7. Maka big O-nya yaitu n. Selanjutnya contoh lainnya yaitu, nah, yang pertama algoritma bubble sort. Di sini merupakan algoritmanya di mana i nilainya 1, k nilainya 1, tmp atau temporer nilainya 1. Kemudian for i nilainya 3n n-1. Kemudian for k nilainya 3n n plus 1. Kemudian yang if di dalamnya ini karena dia terdiri dari 4n kuadrat ini karena dia terdiri dari k dan i. Terdapat 2 perulangan. Jadi 4n kuadrat. Kemudian untuk n if-nya n kuadrat karena dia terdapat 2 yaitu for i dan k. Kemudian n for-nya nilainya n, kemudian n for-nya nilainya n. Didapatkan tn yaitu 11n kuadrat plus 2n plus 3. Di mana big O dari bubble sort ini yaitu n kuadrat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ilustrasinya untuk bubble sort, di mana di sini terdapat 5 buah array, di mana array yang dimulai dari indeks 0 dan indeks terakhirnya yaitu indeks 4, di mana yang pertama dia akan membandingkan indeks 0 dan indeks 1. Jika dia indeks 0 lebih dari indeks 1, dia akan bergeser ke sebelah kanan. Cuma ketika dia indeksnya tidak lebih besar dibandingkan indeks 1, dia akan tetap berada di sebelah kiri. Nah, di sini karena 10 lebih dari 5, maka dia berpindah posisi menjadi di bawahnya yaitu 5, 10, 15, 0, 12. Nah, selanjutnya di sini dibandingkan kembali apakah 10 lebih dari 15. Nah, jika tidak melebihi, dia akan tetap saja, tidak akan berpindah. Nah, kemudian yang 15 dibandingkan dengan indeks selanjutnya yaitu indeks 3. Apakah 15 lebih dari 0? Jika iya, dia akan bertukar posisinya 0 di sebelah kiri dan 15 di sebelah kanan. Kemudian dibandingkan lagi apakah 15 lebih dari 12. Jika iya, 15 berpindah di sebelah 12 dan 12 berpindah di sebelah kiri, bertukar posisi. Nah, kemudian selanjutnya kompleksitas algoritma. Nah, kompleksitas algoritma bubble sort dapat dilihat dari beberapa jenis kasus, yaitu best case, worst case, dan average case. Yang pertama, kompleksitas waktu best case. Kompleksitas waktu best case untuk bubble sort adalah ketika daftar list sudah diurutkan, maka akan diperoleh Tn yaitu big O nya yaitu n, dimana ini kalau data-datanya sudah terurut, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dia tidak diacak, jadi yang diperolehnya seperti ini. Kemudian yang kedua, kompleksitas waktu worst case dan average case. Di sini
Tn sama dengan n-1 plus n-2 plus n-3 plus plus 3 plus 2 plus 1. Misal I sama dengan n-1 plus n-2 plus n-3 plus plus 3 plus 2 plus 1. Dimana sigma n-1 I sama dengan n. Untuk n dikurang I, maka didapat n-1 dibagi 2. Maka Big O-nya yaitu n kuadrat. Nah, pembuktian Big O di sini Tn sama dengan n dikali n dikali n dikurang 1 dibagi 2 sama dengan Big O-nya yaitu n kuadrat. Asumsikan bahwa C sama dengan 2, n0 sama dengan 1. Maka n kuadrat dikurang n dibagi 2 kurang dari sama dengan Cn kuadrat dibagi 2. N kuadrat dikurang n dibagi 2 kurang dari sama dengan 2n kuadrat dibagi 2. C disubstitusikan di sini 2, maka di sini 2. Kemudian n kuadrat dikurang n dibagi 2 kurang dari sama dengan n kuadrat per 2 ditambah n kuadrat per 2. Sehingga terbukti bahwa n kuadrat merupakan Big O dari n dikali n dikurang 1 dibagi 2. Kemudian kompleksitas algoritma. Maka didapatkan kompleksitas waktu best case, worst case, dan average case digambarkan melalui tabel di bawah ini. Best case time complexity. Nah, kompleksitas waktunya untuk best case yaitu Big O-nya yaitu n, worst case yaitu Big O-nya n kuadrat, dan average case Big O-nya itu n kuadrat. Nah, urutan kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma tersebut memiliki suatu spektrum yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu algoritma dengan urutan sebagai berikut. Big O 1 kurang dari Big O dari log n, kurang dari Big O dari n, kurang dari Big O n log n, kurang dari Big O n kuadrat, kurang dari Big O 2n, 2 pangkat n, kurang dari Big O dari n faktorial. Nah, maka diperoleh best case kurang dari worst case dan average case. Di sini worst case dan average case nilainya sama Big O-nya yaitu n kuadrat. Maka di sini diperoleh Big O dari n kurang dari Big O untuk n pangkat 2. Nah, contoh dari quicksort di sini algoritma quicksortnya ini yang pertama yang ini 1 nilainya, kemudian if low kurang dari hi ini n, p partition ini n, quicksort a low, p dikurang 1 ini 2n, diperoleh dari a ini n, low ini n, p ini n dikurang 1 ini n, berarti n tambah n kurang n, jadi 2n. Kemudian yang quicksort yang a, p plus 1, hi ini 4n, diperoleh dari a ini n, p ini n, plus i ini n, hi ini n, berarti 4n. Kemudian algoritma partition ini nilainya 1, pivot ini nilainya n, kemudian yang i sama dengan low ini 2n, diperoleh dari i ini n ditambah low ini n, jadi 2n. Kemudian yang for ini 3n, diperoleh dari j ini n, low ini n, dan h ini n, diperoleh 3n. Kemudian yang if ini dari aj sampai i sama dengan i plus 1 ini nilainya 4n kali n. 4n ini diperoleh dari 1 ini n, ditambah i ini n berarti 2n, nah, ditambah aj ini n 3n, ditambah lagi ai berarti 4n. Nah, karena di sini ada 2 array, jadi dia dikali n. Kemudian di sini swap ai-nya nilainya n, pattern ini 1, maka tn-nya diperoleh 4n kuadrat plus 15n plus 3. Maka Big O-nya yaitu n kuadrat. Kemudian contoh lainnya yaitu yang kedua yaitu algoritma quicksort di mana nilai dari A yaitu 1, B1, pivot 1, TMP 1. Kemudian untuk deskripsinya A left ini 1, B right ini 1. Nah, pivot ini n pangkat 2. Karena di sini terdiri dari leftnya kan A, kemudian B terdapat 2 yang dijadikan source, maka n kuadrat. Kemudian di sini untuk while array-nya n, A plus plusnya n, while array B-nya n, kemudian B minus minusnya n, dimana dapat if-nya ini 6n. 6n ini diperoleh dari temp ini 1, 2, 3, 4,
5, 6. Nah, dikarenakan di sini ada 2 perulangan A dan B, maka dia n kuadrat. Jadi diperoleh 6n kuadrat. And if-nya di sini nilainya n kuadrat, kemudian if left kurang dari B nilainya n, kemudian if A kurang dari right, ini nilainya n. Nah, diperoleh Tn sama dengan 8n kuadrat plus 6n plus 6. Maka diperoleh big O-nya yaitu n kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai quick sort. Nah, di sini terdapat daftar angkanya, yaitu ada 9, di mana kita cari pivotnya, yaitu pivotnya itu kan diperoleh dari indeks 0 ditambah indeks terakhir, indeks 8, dibagi 2, maka diperoleh indeks 4. Indeks 4 di sini angka 4. Pivotnya di sini angka 4. Nah, di sini X-nya di angka 6. Y-nya di angka 8. Nah, di sini ada keterangan bahwa misalkan jika dia jika X kurang dari pivot, dia akan geser ke kanan. Apakah sekarang kita uji apakah 6 kurang dari 4? Ternyata tidak, dia tidak kurang dari 4 X-nya. Maka di sini dia X-nya tidak akan berpindah di indeks ke 1. Nah, kita uji lagi yang indeks ke-8 yang Y yang angkanya 8. Di sini kita uji apakah di sini dengan ketentuan apakah Y lebih dari pivot. Kalau iya, dia akan geser ke kiri. Ternyata iya, 8 lebih dari 4, maka dia akan bergeser ke kiri. Maka di sini selanjutnya Y akan berpindah ke indeks ke-7, yaitu angka 3. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita bahas kompleksitasnya. Kompleksitas algoritma quicksort dapat dilihat dari beberapa jenis kasus, yaitu best case, worst case, dan average case. Kompleksitas waktu best case dan average case, di mana Tn ada 2 kondisi, misal di sini n sama dengan 1 akan didapat A. Jika n lebih dari 1, maka 2T dikali n bagi 2 ditambah Cn. Penyelesaian persamaan rekurensinya di sini, karena di sini dia menggunakan rekursif. Nah, di sini Tn sama dengan 2T dikali n bagi 2 ditambah Cn sama dengan 2 dikali 2T dikali n bagi 4 tambah Cn. Cn bagi 2 ditambah Cn sama dengan 4 kali T kali n bagi 4 tambah 2 Cn. 4 kali 2 kali T kali n bagi 8 tambah Cn bagi 4 tambah 2 Cn sama dengan 8T dikali n bagi 8 tambah 3 Cn sama dengan 2 pangkat K kali T kali n bagi 2 pangkat K plus KCN. Persamaan terakhir dapat diselesaikan karena basis rekursif adalah ketika ukuran tabel sama dengan 1. N dibagi 2 pangkat K sama dengan 1. Maka K sama dengan log 2 dari N. Sehingga Tn sama dengan N kali T kali 1 tambah Cn log 2 dari N sama dengan Na tambah Cn log 2 dari N. Maka big O-nya dapat yaitu N log 2 dari N. Kemudian kompleksitas waktu worst case. Kompleksitas waktu pengurutannya di sini yaitu A, N sama dengan 1, jika N-nya sama dengan 1, jika N-nya lebih dari 1, maka T dikali N kurang 1 tambah Cn. Diperoleh Tn sama dengan Cn plus T dikali N kurang 1, sama dengan Bn plus B kali N dikurang 1 tambah T dikali N kurang 2, sama dengan Bn plus B dikali N kurang 1 plus B kali N kurang 2 tambah T kali N dikurang 3, sama dengan B dikali N tambah N kurang 1 tambah N kurang 2 plus 2 plus A. B sama dengan B dikali N dikurang 1 dikali N plus 2 dibagi 2 tambah A. Maka N sama dengan B N kuadrat bagi 2 plus Bn bagi 2 plus A dikurang B. Maka big O yang diperoleh yaitu N pangkat 2. Kemudian kompleksitas algoritmanya maka didapatkan kompleksitas waktu best case, worst case, dan average case digambarkan melalui tabel di bawah ini. Nah, best case-nya yaitu big O-nya yaitu N
log 2 dari n, worst case-nya yaitu big O-nya yaitu n pangkat 2, average case-nya yaitu big O-nya yaitu n log 2 dari n. Urutan kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma tersebut memiliki suatu spektrum yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu algoritma, dan urutannya sebagai berikut. Diperoleh di sini base case dan average case-nya sama nilainya, yaitu big O-nya n dikali log 2 dari n itu kurang dari worst case, yaitu big O-nya yaitu n pangkat 2. Nah, kemudian ini merupakan algoritma merge search. Di sini saya akan jelaskan. Nah, di sini ilustrasinya. Di sini terdapat 8 angka dimulai dari indeks 0 diakhiri dengan indeks 7. Di mana di sini dicari nilai tengahnya. Nilai awal 0 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, untuk merge search ini dia dipecah menjadi 2 bagian. Namun dia belum diurutkan. Kemudian dipecah lagi menjadi 2 bagian dari pecahan tersebut, tapi dia belum diurutkan kembali. Kemudian dia dipecah lagi sampai dia tidak dapat membagi lagi. Nah, setelah dia dapat dibagi lagi, dia baru membandingkan dengan yang ada pecahan yang ada di sebelahnya. Dibandingkan apakah 12 lebih dari 23. Jika tidak, jika dia lebih dari 23, dia maka bertukar posisi. Jika tidak lebih besar dibandingkan 23, maka dia tidak akan berpindah posisi. Di sini tidak berpindah posisi. Nah, 3 dibandingkan dengan 43, dia tidak berpindah posisi. Setelah dibandingkan lalu digabungkan kembali. Nah, di sini 51 lebih besar dari 35. Jika iya, maka dia akan bertukar posisi 35 dengan 51. Dan selanjutnya 4 dengan 19. Kemudian di sini akan digabungkan kembali. Sebelum digabungkan, dia akan dibandingkan keempat ini, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan akan bertukar posisi. Dan ini juga sama. Dan akhirnya akan disatukan kembali dengan hasil yang sudah didapatkan. Yang kemudian yaitu kompleksitas algoritmanya. Yang pertama ada base case, worst case, dan average case. Di sini Tn-nya, jika n sama dengan 1 maka A, jika n lebih dari 1 maka 2T, n bagi 2 plus Cn. Penyelesaiannya yaitu Tn sama dengan 2T dikali n bagi 2 tambah Cn, sama dengan 2 dikali 2T, n bagi 4 tambah Cn bagi 2, tambah Cn sama dengan 4 kali T kali n bagi 4 tambah 2 Cn, sama dengan 4 kali 2 kali T kali n bagi 8 tambah Cn bagi 4 plus 2 Cn, sama dengan 8T dikali n bagi 8 tambah 3Cn, sama dengan 2 pangkat K dikali T dikali N bagi 2 pangkat K plus KCN. Nah, persamaan terakhirnya yaitu N dibagi 2 pangkat K sama dengan 1. Diperoleh K sama dengan log 2 dari N. Sehingga T, N sama dengan NT dikali 1 plus Cn log 2 dari N. Sama dengan NA plus Cn log 2 dari N. Maka big O-nya diperoleh yaitu N log 2 dari N. Di sini kompleksitas algoritmanya base case, worst case, dan average case. Di sini nilainya sama yaitu big O-nya yaitu N log 2 dari N. Ini urutan untuk base case, worst case, average case-nya mana yang terkecil, mana yang terbesar. Di sini karena nilainya sama, maka base case sama dengan average case sama dengan worst case, yaitu nilainya big O dari N log 2 dari N. Nah, di sini adalah nilai-nilainya, misalkan di N-nya 1 sampai 4, N-nya dimasukkan 0 sampai 2, nilainya dimasukkan 0 sampai 2, dia nilainya memang belum terlihat. Ketika dia nilainya lebih dari 4 ke atas, akan diperoleh tampak jelas perbedaannya. Di sini yang terkecil log N, kompleksitas terkecilnya log N, kemudian N, dan yang paling besar yaitu N faktorial. Nah, ini kemudian kompleksitas waktu algoritma. Di sini urutan kompleksitas algoritma Weber search, quick search, dan merge search. Di sini kita bisa lihat untuk base case-nya, kompleksitasnya, bahwa Weber search ini kurang dari quick search sama dengan merge search. Karena di sini quick search sama merge search, base case-nya sama, yaitu big O-nya N dikali log 2 dari N.
Maka di sini untuk kasus best case, bubble sort ini merupakan kompleksitas yang terkecil. Yang terbesarnya yaitu quick sort dan merge sort. Kemudian untuk kasus worst case-nya, di sini yang kompleksitas terkecil yaitu merge sort, dan kompleksitas terbesarnya yaitu bubble sort sama dengan quick sort. Karena bubble sort ini nilainya sama dengan quick sort, yaitu n pangkat 2 big O-nya. Kemudian untuk average case, di sini nilai dari quick sort dan merge sort sama, big O-nya yaitu n log 2 dari n. Dan big O dari bubble sort itu n kuadrat. Jadi di sini untuk average case, kompleksitas terkecilnya yaitu quick sort dan merge sort, dan kompleksitas terbesarnya yaitu bubble sort. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.